sekarang di kantor tuh udah bersepuluh ya, Iya, udah iya. bersepuluh gitu. Wow, luar Belum lagi biasa. tim lapangan itu dari yang satu tim sekarang kita udah punya lebih dari 5 tim. Nggak masuk ke kantor sampai seminggu 2 minggu, dan saya udah bisa main sama anak-anak dulu sebelum pergi ke kantor. Rasanya kita nyesel banget sih, kenapa nggak dari awal aja gitu loh, kita punya coach, coaching. Kayaknya kayaknya ini nih jalannya, kayaknya ini nih kayak peluang yang Tuhan buka gitu. Jadi saya kan orangnya tuh banyak ketakutan kan coach gitu. Jadi kayak waktu mutusin pun sebenarnya takut gitu, takut kira-kira bisa nggak ya kita ikut bisnis coach, pasti mahal lah gitu kan rasanya gitu kan. Ya tapi coba meyakinkan diri, soalnya udah nggak tahan sih dengan keadaan yang kayak biasa-biasa banget gitu, udah terlalu lama, terus inget juga kayak aduh masa depan anak kita gimana ya nanti gitu. Betul. Terus akhirnya punya bisnis coach di Gratio gitu ya. Udah jalan berapa lama ini Dewi sama Steven? Kedua sih. Ini jalan tahun kedua. Tahun kedua, wow, luar biasa. Dan pertanyaannya adalah begitu punya bisnis coach, apa dampak positifnya buat Dewi sama Steven? Dampaknya sih banyak banget sih coach. Jadi itu bukan satu-satu coba. Apa? Iya, bukan cuma di bisnis, tapi di mindsetnya kita, di hubungannya kita berdua juga gitu, sama keluarga, sama karyawan, sama klien, itu semuanya berubah sih. Oke, satu-satu. Kalau secara bisnis kan tadi, secara omset tadi naik gimana? Tadi proyek katanya biasanya dulu berdua dan punya tim seadanya ya, yang masih hard eating dulu gitu ya. Itu satu proyek gitu ya, katanya 3 bulan satu proyek gitu-gitu ya. Begitu punya bisnis coach, apa yang terjadi? Proyeknya. Aku ingat waktu tahun pertama kita coaching, itu kita disuruh pasang target kan. Jadi kita disuruh pasang goal, itu kita nyebutinnya 4M ya. Kita nyebutinnya omsetnya itu 4M. Nah, itu kan coachingnya 1 tahun kan. Akhir tahun itu malah kita tercapainya sampai 10M. Itu pun karena ada pandemik sih coach. Jadi itu tahun 2020 ya. Tahun lalu tahun 2020. Pandemik aja segitu ya, gitu kan? Iya. Bayangin, apalagi kalau enggak. Wow. Terus katanya juga proyeknya jadinya sebulan bisa 10 proyek jalan gitu kan ya, bahkan sampai nolak-nolakin proyek masuk gitu ya. Wow. Karena nggak ke-handle sih gitu kan. Padahal kita pun udah berkembang sih coach. Jadi dari yang cuma 2 orang, sekarang di kantor tuh udah bersepuluh ya. Iya. Wow, luar biasa. Tim lapangan itu dari yang satu tim sekarang kita udah punya lebih dari 5 tim coach. Wow, kurang lebih kayaknya satu tim itu ada 10 orang, jadi total itu hampir sekitar 70 orang yang kerja di bawah kita. Wow, kira-kira setahun yang punya bisnis coach itu dibandingin 10 tahun terakhir, kayak gimana rasanya gitu ya? Rasanya kita nyesel banget sih, kenapa nggak dari awal aja gitu loh, kita punya coach, coaching. Kayaknya waktu kita 10 tahun itu kok sia-sia banget. Iya. Wow. Tapi untung lah masih setelah 10 tahun ketemu Gratio ya kan, terus kemudian dalam setahun ternyata berubah luar biasa. Tadi project sebulan biasanya 3 bulan biasanya 1, jadinya sekarang sebulan bisa 10, timnya jadi sampai 70 orang tadi total terus gitu kan ya. Dari 2 orang doang tadi awalnya gitu kan. Nah, kalau secara energi gimana? Maksudnya secara kesehatan energi gitu kan, sebelum ke waktu nih. Nanti terakhir saya tanya soal waktu. Energi gimana? Tadi open minded apa gimana? Energi gimana? Energinya gimana? Kalau kita puji Tuhan sih, karena kita setiap bulannya ketemu, kayak energinya itu tercas lagi gitu. Oke. Pikirannya dilurusin lagi, yang dimumet dilurusin lagi. Ada masalah-masalah yang kesannya itu sebenarnya bukan masalah, tapi setelah kita coaching, ini bisa jadi masalah nih.
dilurusin dulu bagaimana kita disusun lebih terbuka sih dengan masukan dari dari coach dan juga dari teman-teman yang lain gitu. Iya. Wah, luar biasa. Kalau Dewi gimana, Dew? Secara energi positif, mindset, apa tadi punya ketakutan sebelumnya, begitu punya bisnis coach gimana? Iya, itu semuanya berubah sih. Karena aku orangnya gitu dulu itu dari pertama yang sebelum coaching itu kan kita ikut business assessment. Yeah. Nah, dari situ tuh ada analisa kan. Ternyata itu pantesan kapal bisnisnya kita itu nggak jalan kemana-mana karena ternyata kaptennya ada 2, yang satu ke kiri, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Jadi nggak bisa jalan gitu. Jadi itu semua diubah sih, hubungannya kita, positioning, terus mindset, beliefnya kita terhadap bisnis kita sendiri, kepercayaan diri kita pun, wow itu benar-benar di-boost banget sih. Siap, luar biasa. Jadi sekarang handle project malah lebih percaya diri lagi, punya energi untuk bikin marketing strategi gitu ya. Makanya customer-nya langsung ngantri gitu kan, luar biasa ya. Wow. Nah, pertanyaan yang paling mahal, dampaknya setelah punya bisnis coach ke waktu gimana sama keluarga? Siapa dulu yang mau jawab? Oke. Nah, Steven gimana, Steven? Saya paling pentingin waktu soalnya. Jadi waktu kita itu rasanya lebih banyak peluangnya. Jadi sekarang saya lebih banyak peluangin waktu sama keluarga, sama anak-anak. Semenjak punya karyawan kayak gini, bisa tuh kita bisa nggak masuk ke kantor sampai seminggu 2 minggu dan ya walaupun lewat telepon bla bla bla, puji Tuhan masih bisa tertangani semuanya. Kalau dulu gimana? Kalau dulu sebelum punya bisnis coach? Dulu walaupun sakit harus jalan, coach. Wow, sekarang waktunya bisa seminggu gitu ya, bisa ya. Agak mulai jalan sendiri lah ya, autopilot ya, menuju autopilot gitu ya. Terus apa lagi, Steven? Yang soal waktu dan keluarga. Yang pasti sih lebih banyak waktu untuk keluarga. Waktu untuk tidur lebih banyak. Itu penting ya, untuk imunitas tubuh sama untuk mood ya. Dan untuk umur panjang ke belakang gitu kan ya, Steve? Iya. Amin. Kalau sama keluarga gimana, Steven? Kalau sama keluarga, ya. Kalau waktu sih benar-benar sih seringkali saya sih nggak terlalu banyak waktu untuk main sama anak-anak. Jadi pagi saya udah bisa main sama anak-anak dulu sebelum pergi ke kantor. Saya bisa duduk tenang-tenang, sarapan, bisa ngobrol sama anak-anak. Itu nggak bisa dinilai dengan uang sih, soalnya itu berharga banget sih. Terus saya juga lebih banyak waktu sama istri untuk membicarakan hal yang lain, bukan kerjaan doang. Iya. Seru. Kalau Dewi apa yang mau ditambah? Kalau aku sih waktu dan setelah coaching itu diajarin lebih ke time management sih. Jadi kayak mana yang bisa kita delegasikan, mana yang bisa kita prioritaskan gitu kan. Jadi lebih teratur sih coach waktunya. Lebih teratur, lebih terpakai dengan bijak juga waktunya. Terus lebih punya waktu juga coach untuk bicarain tentang kedepannya gitu. Jadi enggak yang terus di operasional. Iya, tapi bisa ngomongin plannya, strateginya gitu. Betul. Dewi, kalau ke keluarga gimana? Kalau ke keluarga, ya pastinya. Aku sih sekarang banyak kan WFH malah, jadi aku bisa tetap deket sama anak aku sambil kontrol kerjaan juga. Keren. Anakmu yang 5 tahun dan 7 tahun itu ya? Iya, jadi deket banget sih sekarang sama kita berdua. Bersyukur ya, dari 5 sampai 7 tahun bisnisnya udah mulai bisa menuju autopilot, jadi kita bisa ngerasain golden moment-nya mereka kan.
gitu ya. Iya, betul. Karena itu mau punya triliunan juga nggak bisa di rewind balik ke umur Iya, segitu. benar. Ya, Iya, benar. wah seneng banget dengernya, seneng banget. Terus kalau kalau satu hal yang paling dipelajari tentang bangun bisnis sejauh ini apa? Steven dulu deh, habis ini Dewi. Kalau satu hal yang paling benar-benar tadi pakai istilah ditampar-tampar lah gitu kan ya sama Coach Johannes gitu. Tapi apa tuh satu? Maksudnya bukan secara fisikal gitu ya, maksudnya ke hati, ke mindset gitu kali ya, berasa tertampar-tampar. Aduh ini kok kayaknya hidup gue banget yang diceritain gitu kan ya. Nah, tapi apa satu pembelajaran terbesar seorang Steven tentang bangun bisnis berarti? Harus disiplin sih. Disiplin dan benar-benar harus tahu yang mana goalnya kita sih. Jadi harus tahu apa yang akan kita hadapin. Jadi biar kita tahu arahnya kemana gitu. Itu sih yang aku belajar dari coaching sampai kita di breakdown lagi lebih detail lagi kayak struktur organisasi dan lain-lainnya sampai saya tahu goalnya kita itu sampai kemana sih, goal yang pencapaiannya kita ini yang saat ini dalam bulan ini itu sampai mana sih, nanti bulan ke depan itu berapa sampai di mana sih gitu. Jadi saya tahu gitu apa yang saya akan capai gitu.